Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nur Apiani dengan NIM 286230014. Saya di sini membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Sistem Pendidikan Indonesia yang diampu oleh Bapak Febrian Alwan Bahrudin, SPD MPD. Saya dari kelompok 2. Kelompok kami mengambil judul Persepsi Mahasiswa terhadap praktik dinasti politik di Provinsi Banten, studi deskriptif mahasiswa, keguruan dan ilmu pendidikan Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, latar belakang dari judul itu adalah bahwa NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang berlandaskan kepada demokrasi yang termaktub dalam Undang-Undang 1945. Fenomena dinasti politik ini menjadi tantangan besar karena termasuk kepada konsolidasi demokrasi Indonesia. Provinsi Banten ini merupakan provinsi yang paling menonjol dalam praktik politik dinasti di Banten, di Provinsi Banten. Contohnya yaitu keluarga Ratu Atut Kosia yang mendominasi panggung politik sejak dari 1 dekade dan menjabat sebagai gubernur, anggota DPR, dan posisi lainnya. Nah, penelitian ini secara keseluruhan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mahasiswa di Provinsi Banten ini mengetahui dan juga memaknai praktik politik yang terjadi di daerahnya. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah dari judul tersebut adalah mahasiswa masih memiliki persepsi yang dangkal dan juga cenderung apatis terhadap praktik politik dinasti ini. Dan mahasiswa ini masih belum bisa menilai dampak dari praktik politik ini terhadap kualitas demokrasi yang ada di Provinsi Banten ini. Yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari judul tersebut yang pertama yaitu bagaimana persepsi mahasiswa terhadap keberadaan dan juga praktik politik di Provinsi Banten, serta bagaimana sikap mahasiswa terhadap keberlangsungan praktik politik tersebut di Provinsi Banten. Selanjutnya itu ada tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap keberadaan dan juga praktik politik di Provinsi Banten, serta mengetahui sikap mahasiswa terhadap keberlangsungan praktik politik ini di Provinsi Banten. Baik, selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis hasil dari penelitian itu diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang keberadaan praktik politik dinasti ini, serta untuk meningkatkan kemampuan dan ketajaman berpikir, khususnya bagi mahasiswa, dosen, dan umum lainnya. Secara praktik, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perguruan tinggi serta dalam membuat kurikulum. Serta bagi mahasiswa, penelitian itu dapat membangkitkan kesadaran politik serta mendorong mahasiswa terlibat aktif dalam ruang publik diskusi. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada persepsi. Persepsi merupakan proses internal yang melibatkan seleksi, organisasi, dan juga interpretasi informal sensorik untuk memberi makna pada lingkungan dalam konteks politik. Nah, persepsi ini tidak bersifat objektif, melainkan dibentuk oleh struktur kognitif, nilai sosial, dan juga pengalaman individu. Nah, persepsi politik mahasiswa ini dibentuk oleh interaksi antara latar belakang, pendidikan, dan juga eksposif muda, serta lingkungan sosial kampus. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, antara lain yang pertama itu ada kebutuhan. Nah, kebutuhan ini ketika kita membutuhkan sesuatu atau memiliki ketertarikan akan suatu hal atau menginginkannya. Nah, kita dengan mudah mempersepsikan sesuatu
itu berdasarkan kebutuhan. Yang kedua itu ada kepercayaan. Nah, kepercayaan apa yang kedua itu ada kepercayaan apa yang kita anggap benar itu dapat mempengaruhi interpretasi kita terhadap sinyal sensorik yang ambigu. Yang ketiga itu ada emosi. Emosi dapat mempengaruhi interpretasi kita mengenai informasi sensorik dan juga ekspektasi. Ekspektasi pengalaman masa lalu sering mempengaruhi era kita menghabiskan dunia dan juga kecenderungan untuk menginterpretasikan sendiri sesuatu dengan harapan disebut persepsi. Nah, dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi seseorang itu dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti kebutuhan, kepercayaan, emosi, dan juga ekspektasi. Nah, kebutuhan ini memicu perhatian selektif terhadap hal-hal yang dianggap penting. Dan kepercayaan ini membentuk cara individu menafsirkan informasi yang ambigu. Emosi ini mewarnai interpretasi sensorik dan juga ekspektasi. Dan juga ekspektasi menciptakan kecenderungan untuk melihat dunia sesuai harapan yang terbentuk dari pengalaman masa lalu. Yang kedua itu ada dinasti politik. Dinasti politik menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinasti ini adalah keturunan raja-raja yang memerintah. Nah, semuanya ini berasal dari satu keluarga. Pengertian ini merujuk pada sistem kekuasaan monarki atau kerajaan yang diwariskan secara turun-temurun dalam satu garis keturunan. Biasanya dari ayah ke anak atau antar keluarga inti lainnya. Nah, dalam konteks ini, dinasti itu tidak hanya menggambarkan keberlanjutan kekuasaan secara biologis saja, tetapi juga mencerminkan pengaruh politik, sosial, dan juga budaya yang diwariskan lintas generasi. Bab 3 itu ada metode penelitian. Metode penelitian ini penelitian itu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang menekankan pada penggambaran naratif, pemahaman konseptual, serta interpretasi makna dari pengalaman subjek penelitian. Nah, pengertian dari metodologi penelitian deskripsi ini menurut Sugiono itu adalah metode penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia serta suatu objek, suatu kondisi, dan suatu sistem pemikiran ataupun suatu keterperistiwaan pada masa sekarang. Nah, tujuan utama dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan atau menyajikan fakta-fakta yang ada di lapangan secara objektif. Selanjutnya ada tempat penelitian. Penelitian ini bertempat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Agung Tirta yang berlokasi di Serang, Banten. Selanjutnya ada sumber data. Penelitian ini membutuhkan dua sumber data, yaitu dari sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Sumber data primer menurut Sugiono yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan kedua itu ada sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Selanjutnya ada fokus penelitian. Nah, fokus penelitian ini merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan juga analisis hasil peneliti lebih terarah dengan memperhatikan
identifikasi masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya. Maka fokus penelitian ini adalah bagaimana persepsi mahasiswa terhadap keberadaan dan juga praktik dinasti politik di Provinsi Banten. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada interview atau wawancara. Wawancara ini digunakan sebagai teknik utama dalam memperoleh data dari informan. Peneliti menggunakan wawancara mendalam yang bersifat semi terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman namun tetap terbuka dan fleksibel terhadap kemungkinan-kemungkinan temuan baru di lapangan. Yang kedua, itu ada observasi atau pengamatan. Nah, dalam penelitian ini membantu observasi dalam penelitian ini membantu peneliti memahami konteks sosial tempat informan berada yang tidak dapat sepenuhnya tergambar dari hasil wawancara. Yang ketiga itu ada dokumentasi. Dokumentasi ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengkaji dokumen tertulis, foto, atau benda lain yang dapat mendukung informasi dalam penelitian ini. Itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.